Kita masuk di bulan yang baru, di bulan Mei. Dengan bulan lalu kita belajar tentang overcomer ya, bagaimana menjadi lebih dari pemenang dengan definisinya Alkitab. Di bulan ini kita akan belajar, kita akan mendengar atau kita akan melihat firman Tuhan dengan judul tema bulanan adalah Wait What, gitu ya. Wait What. Ini adalah kita sepanjang bulan ini akan address atau kita akan melihat firman Tuhan yang Yesus katakan, tapi yang nggak suka kita dengar atau tidak cocok dengan apa yang kita pahami hari-hari ini, gitu ya. Jadi kita kan kalau punya ayat hafalan banyak, tapi kalau kalau ayat-ayat tertentu yang sulit ini jarang sekali. Saya rasa ayat-ayat ini akan ayat-ayat yang jarang kita post gitu ya. Tapi ini sesuatu yang Yesus katakan, dan to be truth, untuk bisa kita tetap mengikuti Yesus dengan setia, dengan benar, kita tetap harus mengerti apa yang Yesus katakan, lebih daripada apa yang budaya kita katakan hari ini. Mungkin budaya kita akan bilang, yakin nih orang Kristen kayak gini. Tapi kita harus, we need to really understand apa yang sebenarnya Yesus katakan dan mengapa Yesus mengatakannya dan kenapa sulit banget buat kita hari-hari ini. Oke, so judul khotbah hari ini adalah Jalan, Kebenaran, dan Hidup. The way, the truth, and the life. Kita mulai dari 4 pasal yang saya berikan ke pembicara-pembicara di bulan ini. Pasal ini yang menurut saya agak sulit dan seringkali kita hindari untuk diskusikan. Karena ayat ini adalah ayat yang cukup, apa ya, bisa dibilang ya, cukup bingung atau cukup berbahaya untuk diucapkan. Tapi Yesus mengatakannya di waktu itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata seperti ini ke murid-muridnya ya, konteksnya waktu itu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jarang kalau lihat ayat ini, jarang kita lihat di post orang Kristen di Instagram. Betul, ini bukan merupakan ayat yang biasanya jadi ayat hafalan atau ayat yang kita pamer-pamerkan. Karena, let's be honest, ayat ini adalah ayat keras. Apalagi di tengah budaya, akhir-akhir ini budaya ya, kalau saya bilang budaya bukan cuma Indonesia, terlebih Indonesia karena kita negara yang berdasarkan Pancasila dan toleransi, tapi juga di seluruh dunia, termasuk di budaya barat dan lain sebagainya, kayak, kok lu maksa gitu ya, kok lu eksklusif, kenapa jalan kepada Bapa cuma melalui Yesus gitu ya. Nah ini yang saya bisa bilang ini adalah salah satu ayat yang perkataan ayat keras, apalagi terutama di budaya humanis individualis kita hari-hari ini. If I can read your mind, kalau saya bisa baca pikiran teman-teman sekalian, kita akan melihat ini sebagai sesuatu yang terlalu eksklusif, benar? Kenapa jalan kepada Bapa, kepada surga atau kepada Allah Bapa gitu, kepada Allah monotheist God gitu, kenapa cuma melalui Yesus? Kenapa tidak ada jalan lain? Bahkan Yesus bukan cuma bilang, I am the way, the truth, and the life. Dia bahkan to be explicit, dia tambahin berikutnya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bukan bilang, aku adalah salah satu jalan kepada Bapa. Dia bilang, aku lah jalan. I am the way, not a way to God. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Let's be honest here. Bukankah ini kita mendengar ini sebagai sesuatu yang terlalu eksklusif dan intoleran? Benar? Pertanyaan mulai muncul kan, apa yang terjadi kalau orang tidak percaya Yesus? Kita tidak akan go ke sana hari ini, cuma ini kenapa ayat ini sulit? Karena ini kita mendengar ini sebagai sesuatu yang intoleran. Karena ayat ini in one way or another, dalam satu cara atau cara lain, yang mengatakan bahwa untuk sampai kepada Bapa cuma melalui Yesus. Orang lain yang tidak melalui Yesus tidak akan mencapai kepada Bapa. Ini yang Yesus katakan, dan kita berpikir ini ada sesuatu yang ofensif. Betul? Sesuatu yang sepertinya intoleran dan ofensif. Kedua, it creates division. Ini provokatif. Perkataan Yesus ini provokatif. Bukankah demikian? Kalau teman-teman baca di sejarah, berapa banyak penganiayaan bukan terhadap orang Kristen, penganiayaan yang dilakukan orang Kristen karena ayat ini. Banyak. Silakan baca Perang Salib. Silakan baca yang suka ngejajah itu, tahu ya, di tahun 30-20-an yang suka ngejajah tuh biasanya negara Kristen gitu kan. Dan mereka memaksakan, ini harus ada gereja, harus ada gereja dan lain sebagainya. Kalau kita bisa lihat ini sebagai sesuatu yang membuat perpecahan actually. Sesuatu yang provokatif dan membuat perpecahan. Banyak orang Kristen yang menggunakan klaim ini untuk dia menganiaya orang lain yang belum percaya Tuhan. Kebalikan dari yang Yesus lakukan, karena Yesus melakukan bukan dengan penganiayaan, tapi dengan love and forgiveness, betul ya. Tapi kalau ya orang-orang yang bangsa-bangsa Kristen ini melakukannya dengan cara menganiaya, menjajah, mengeksploitasi dan lain sebagainya atas nama Tuhan.
Oke, yang kedua adalah provokatif. Kenapa kita nggak suka? Ketiga adalah fanatik. Fanatik artinya Yesus. Kenapa semua orang Kristen harus terobses dengan Yesus? Kenapa percuma menyebut diri Kristen kalau tidak terobses, tidak stalking, tidak punya hubungan dengan Yesus? Karena ini fanatik. Ayat ini berkata, jadi orang Kristen aja bahkan tidak cukup. Betul? Jadi orang Kristen aja tidak cukup karena sampai orang Kristen menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. We will go through that today. Selain orang Kristen menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, mereka tetap tidak sampai kepada Bapa meskipun KTP-nya Kristen. Oke, this is difficult I told you. Jadi kalau orang Kristen yang tidak mengikut Kristus tapi dia cuma agamanya Kristen, Tim Keller menulis itu jatuhnya ke dua hal. Moralistik yang ke satu, yang kedua sekularis. Orang Kristen yang tidak ada Yesusnya itu jatuhnya kalau nggak moralistik adalah sekularis. Moralistik adalah orang yang memandang remeh orang lain karena nggak kenal Yesus. Can you imagine? Oh, kita dong selamat karena udah percaya Yesus. Mereka enggak. Itu cuma orang-orang yang moralistik. Karakter saya lebih bagus, buah roh saya lebih banyak karena saya mengenal Yesus. Tidak seperti orang lain yang tidak mengenal Yesus. Orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup seutuhnya akan jadi orang Kristen yang moralistik saja. Yang merasa diri cuma karena banyak pelayanan, cuma karena banyak karunia, dia merasa lebih baik dan memandang remeh orang lain. Interestingnya Yesus tidak pernah menunjukkan hal yang demikian. Kedua, yang lebih berbahaya, mereka jadi orang sekularis seperti yang digembor-gemborkan ya kalau teman-teman kita banyak kiblatnya ngelihat budaya barat yang kita scroll atau kita lihat gitu ya. Di mereka itu dipisah. Agama, kepercayaan apapun terserah asal di rumah lu sendiri. Jangan bawa-bawa ke kantor, jangan bawa-bawa ke sosial media, jangan bawa-bawa ke pemerintahan, jangan bawa-bawa ke hukum pemerintahan. As if bisa dilakukan seperti itu. Sekularis, ya udah ini pokoknya gue orang Kristen, gue beriman sama Tuhan, tapi di luar itu I will not do anything. Nah ini orang-orang yang sekularis. Orang yang tidak menjadikan, orang Kristen yang belum menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau pertanyaan saya berikutnya adalah, ini kenapa ayat ini keras? Karena ayat ini terkesan sangat eksklusif. Jalan kepada Bapa itu cuma lewat Yesus. Pertanyaan pertama saya, is Christianity eksklusif atau inklusif? Kekristenan itu eksklusif atau inklusif? Realitinya, faktanya. Sorry agak nggak kelihatan. Ini Pew Research Center di 2015 melakukan survei religious diversity around the world. Jadi dia coba cek di seluruh benua, di seluruh region, di seluruh dunia. Dari semua major religions atau major belief yang ada. Kekristenan itu consistently, kecuali di Middle East itu kedua, consistently across the world adalah paling banyak pemeluknya. Ini inklusif atau eksklusif? Isn't this inklusif? Jadi kekristenan nggak dibatasi cuma regional tertentu, cuma Roma dan sekitarnya karena ada Paulus gitu ya. Kekristenan bukan cuma terbatas di Korintus, Efesus, surat-surat yang kita lihat di Alkitab. Nggak, kekristenan sampai di Taman Ratu gitu ya, Paracindo gitu ya. Itu kayak kekristenan itu across geological, across racial, bahkan saya bisa bilang across sosial ekonomik. Di Latin Amerika yang bisa ditembak di capital gitu, yang sangat kriminalitasnya sangat tinggi, sampai ke sub-Saharan Afrika yang nggak punya, yang masih negara terbelakang, yang kalau kamu lihat di dokumenter itu ke satu rumah bisa kayak ada 10 kepala keluarga gitu ya. Terus di Eropa dan North America yang maju sekalipun, kekristenan is across socio-economic. So berdasarkan data aja we can safely say bahwa kekristenan adalah sesuatu yang inklusif, bukan eksklusif. Nangkap ya? Pertanyaan saya berikutnya, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan inklusif atau eksklusif? Imagine kayak gini, keluarga saya punya rumah di Dago atas. Terus saya bilang nih ke anak NLC, hey teman-teman, keluarga besar gue punya rumah di Bandung gitu ya, bagus banget, villanya gede, muat 30 orang gitu ya, ada kokinya dan lain sebagainya, ada tukangnya, tempat parkir luas dan lain sebagainya. Siapa yang mau ke villa, kontak gue, silakan ambil kuncinya. Statement tadi inklusif atau eksklusif? Inklusif. Bener gak? Ayo, come on. Inklusif karena siapapun yang mau pakai, silakan. Isn't that inklusif? Kenapa kita dengan sebagai orang Kristen bahkan kayak khawatir dan takut ayat ini eksklusif, padahal actually ayat ini sangat
inklusif. Bener gak? Gak bisa Ken tiba-tiba, misalkan in this case ya, Ken tiba-tiba bilang ke anak NLC, teman-teman, keluarga Merik punya villa di Dago, silakan hubungi gua kalau mau ke sana. Kan pertanyaannya lebih kayak, lu siapa gitu kan ya, bener ya? Tidak bisa kan? Tidak ada yang bisa mengasih akses ke rumah tersebut kecuali anaknya. Make sense? Jadi ketika Yesus bilang siapapun yang mau mencapai Bapa harus melalui aku, tinggal lihat jalan yang kuberikan, lihat hidup yang kutunjukkan, lihat kebenaran yang kuhidupi, that's the access. Is that inklusif atau eksklusif? Inklusif. Bener gak teman-teman? Ini adalah ayat yang inklusif. Terlebih jauh kita suka lihat ayatnya kan sepotong ya. Di ayat 6 tadi tidak ada yang mencapai Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita baca ayat satunya lagi ngomongin apa sih? Yohanes 14 ayat 1. Teman-teman sering dengar. Di rumah duka terutama ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini bukan cuma orang yang, gue udah prepare kamar buat lu. Dia bilang, gue prepare kamar, gue balik lagi, gue jemput lu, gue antar ke sana. Ayat 3, aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu waktu Yesus mati dan bangkit. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Baik secara parsial melalui Roh Kudus dalam kamu dan saya, ataupun nanti ketika Yesus datang kembali, atau Yesus kita dibangkitkan lagi. Aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat, aku akan datang dan membawamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau ada yang dikejar orang Kristen ini, di mana engkau berada, di situ aku mau berada. Amin. Amin. So, ini adalah sesuatu yang inklusif. Jadi, ilustrasi yang tadi saya berikan, Yesus sedang menyiapkan, Yesus punya rumah, Bapaknya yang besar, dan dia jemput satu-satu, siapa yang mau, come with me. Gue jemput. Jadi dia bukan cuma ini ya. Kalau kamu mau ke sana, satu, DP dulu. Kedua, ngomong jauh-jauh hari gitu kan ya. Ketiga, kamu kabarin berapa orang gitu ya. Enggak. Yesus bilang, to go there, aku akan pick you up. Ini bedanya kekristenan dengan religion atau belief. Karena religion, ini kekristenan yang benar ya. Karena religion bilang, kamu harus, religion saya sebut, let's pick up Christianity. Kamu harus bisa bahasa roh, kamu harus setia perpuluhan, kamu harus pelayanan, kamu harus tertanam di Komsel, baru kamu menerima keselamatan. Amin. Tidak bisa lebih aneh dari itu teman-teman. Karena keselamatan atau mencapai rumah Bapa bukan sesuatu yang kita kerjakan, tetapi apa yang Yesus berikan dan kerjakan. Amin. Amin. Ini Yohanes 14. Kita lihat ayat lain deh. Kita takut banget ya sama ayat yang tadi ya. Ayat lain. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Yahudi yang bertobat. Is that true? Karena begitu besar kasih Allah akan orang Israel yang percaya Mesias. Is that it? No. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. He loves us all. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. It cannot be more inclusive than this. Lanjut. Bukti lain. Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Paulus berkata kayak gini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, mau slave, mau elit, mau peasants, gak peduli. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Kisah Rasul 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Mau di sub-Saharan Afrika, yang paling terbelakang dan gak punya sosial media ataupun smartphone, sampai CEO yang ada di North America, Allah tidak membedakan orang. It's a very inclusive ayat yang sangat inklusif. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin, teman-teman. Bisa lihat sampai di sini bahwa Jesus is actually very, very inclusive. Yesus kita adalah Yesus yang inklusif. Dia memberikan jalan, memberikan contoh for everyone. Right. Pertanyaan berikutnya. Jadi gimana caranya kita sampai kepada Bapa? Tadi disebut di ayat 6 ya. Tadi disebut adalah aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang pertama, ketika Yesus bilang aku adalah jalan. Artinya apa sih? Teman-teman mungkin nggak terlalu paham ya. Maksudnya jalan kepada Bapa tuh apa gitu kan ya. Maksudnya
jalan tol atau jalan apa. Tapi kalau saya bilang ini adalah jalan ninjaku, teman-teman kayak oh ngerti gitu ya karena lebih banyak baca Naruto kan. Jadi kayak ini jalan ninjaku tuh artinya cara hidup dia, bener ya? Apa yang dia lakukan, apa yang dia pengen, apa yang jadi kebiasaan dia itu adalah ninja gitu kan. Tapi kalau Yesus yang bilang aku adalah jalan, it's actually the same thing. Prinsipal ke satu, jalan. Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Lakukanlah semuanya itu dengan setia sama yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi jalan ke satu berbicara soal perintah. Kita tidak bisa menyebut kita mau di jalan Tuhan tanpa kita tahu dan obey perintah Tuhan. Lagi, yang kedua, Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. This is the way. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Kalau ke kanan, ke kiri, selalu ada arahan. This is the way. Ini yang kamu harus lakukan, ini yang harus kamu lakukan. Ini namanya ikutin jalannya Tuhan. Ketiga, Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Tunjukkanlah jalanmu, show me the way, adalah kehendak. Saya bisa bilang bahwa ini adalah berbicara soal kehendak Tuhan. Jadi orang yang bilang hidupnya tinggal di jalan yang Tuhan berikan, itu harusnya senantiasa pengen tahu kehendak Tuhan apa. Waktu saya bilang kehendak Tuhan apa, bukan cuma bicara soal kerja di mana, kuliah di mana, atau pacaran sama siapa. Waktu saya bilang kehendak Tuhan, ini every area of your life. Dari kerjaan, kehendak Tuhan apa? Pelayanan, kehendak Tuhan apa? Hubungan di rumah, kehendak Tuhan apa? So, Mazmur 27 ayat 11, tunjukkan jalanmu kepadaku, tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. So, jalan. Kita bisa bilang bahwa sebagai orang yang percaya Tuhan, Yesus bilang harus akulah jalan dan kebenaran dan hidup. First adalah the way. Pertanyaan saya, kamu kalau lagi nyetir mobil, kamu mau ke Bandung, example, tahu dari mana kamu makin dekat ke Bandung? Atau tidak? Kamu masuk tol nih. Tahu dari mana kamu makin dekat ke Bandung? Atau kamu malah makin jauh? Ke satu, kamu harus paham bergerak atau enggak. Bener gak? Saya udah naik mobil nih jalan ke Bandung. Oh iya, ada yang nyetir nggak? Nggak ada gitu kan. Ada di parkiran gitu lagi duduk gitu kan. Saya mau ke Bandung. Nyampe nggak ke Bandung teman-teman? Enggak. On the other hand, ya ini ya mungkin kalau di sini orangnya Colin gitu ya. Mau ke Bandung masuknya Jagorawi gitu kan. Itu kayak kira-kira nyampe ke Bandung atau enggak? Enggak bakal sampai. Bener? Ketika disebut jalan itu selalu ada rambu, ada progression, dua hal itu. Ke satu selalu ada rambu, ini Cipularang, ini arah ke Bandung, Cikampek gitu ya. Dan kedua ada progression, kilometer 1, bengong, jembatan MBZ, bener ya? Bengong, kilometer 70, selalu ada progression. Tahu dari mana kita sebagai orang Kristen ada di jalan Tuhan? Ada progression. Ketika kita jadi orang Kristen, tapi karakter kita, kebiasaan kita tidak berubah, kehendak kita tidak berubah, karakter kita tidak berubah, kita lagi naik mobil tapi di parkiran. Benar saya mau ke Bandung, iya saya percaya Cipularang adalah jalan ke Bandung. Saya percaya, tapi nggak jalan. Nangkap ya? So the way, aku adalah jalan selalu berbicara mengenai arahan, kehendak, tahu perintah Tuhan ke satu. Kedua, tahu arahannya Tuhan, masuk kiri ke kanan. Ketiga, kehendak. Kamu tahu kehendaknya Tuhan, kamu sampai di sana. Praktis yang pertama. So kita harus menjadikan Yesus dan ajarannya sebagai pusat kehidupan kita. Apa artinya kita sebagai orang Kristen menghidupi bahwa Yesus adalah jalan? Kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kita menjadikan ajaran Yesus sebagai pusat kehidupan kita. That's the first. Okay? Kedua, akulah jalan tadi yang pertama. Yang kedua, I am the truth. Akulah kebenaran. Dia nggak bilang aku tahu kebenaran. Dia nggak bilang Oke, misalkan nih, ini ilustrasi yang paling mudah lah. Kebenaran kan kayak gini ya. Kalau misalkan nih, kebetulan ada Stefania ya. Stefania di sini selain partnership, kalau kamu mau Holy Land Tour gitu ya, bisa tanya-tanya dia gitu kan ya. Pertanyaan saya kayak gini. Banyak anak NLC yang bilang, oh kita nanti ke Holy Land sama-sama ya, amin aja ya. Nanti Merrick yang bakal jadi guide-nya. Pertanyaan saya, kalau saya cuma baca Google dan nonton YouTube, would you believe me as a guide? Why? Gitu. I wouldn't believe me as a guide gitu kan. Lu cuma baca YouTube, cuma lihat YouTube doang gitu kan. Saya lebih percaya Tepi karena dia
At least setiap 3 bulan, 4 bulan dia berangkat dan dia lihat actually the real thing. Dia tahu ini kolam apa. Saya tunjuk kolam ini, kolam Bethsaida. Terus tapping, bukan kok by the way gitu. Sebelah kiri kok, bukan sebelah kanan. Ya, nangkep ya? Kalau cuma tahu kebenaran tapi nggak pernah menghidupi, saya cuma bisa ngajarin orang, tahu nggak guys, by the way, ini tempat perkawinan di Kana gitu kan ya. Terus tapi belum nyampe Kana kok gitu. Gitu, sorry. Paham ya? Kalau cuma guru dan nabi itu banyak yang ngajarin kebenaran sebagai aktivitas. Kalau mau ke surga caranya gini. Kalau mau ke surga yoganya begini. Seriously, kalau mau pencerahan harus mengosongkan diri. Banyak guru dan nabi mengajarkan kebenaran sebagai aktivitas. This is the truth. This is pengajaran mengenai the truth. Cuma Yesus yang bilang, I am the truth. Yesus mendeklarasikan kebenaran sebagai identitas dia, bukan aktivitas dia. Dia bukan cuma ngajarin, tapi dia sendiri adalah identitasnya. I am the truth. Kalau kebenaran lu keliru, nomor satu, Yesus adalah kebenaran. Nomor dua, kalau lu merasa kebenaran lu berseberangan sama kebenaran Yesus, lihat nomor satu. Oke, that's it. Akulah kebenaran yang paling mutlak. Kalau kamu ngerasa, oh kita kok nggak inklusif ya? Kok orang Kristen semena-mena ya, bilang cuma Yesus jalan ke surga. Hey, kalau kamu merasa kayak gitu, lihat rule nomor satu. Karena cuma satu orang yang mendeklarasikan I am the truth. Dia nggak dengar truth ini dari siapapun. Dia bilang, apa yang kuperlihatkan kepadamu, itu yang Bapa perlihatkan kepada aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Exactly the Trinity, kita nggak punya waktu untuk bahas. Tapi Yesus mendeklarasikan dialah the truth. Dia adalah kebenaran. So, praktis kedua, kalau kita tahu prinsip Yesus adalah kebenaran, tadi ya. Kalau kita tahu praktis kedua, Yesus adalah kebenaran, maka kita harus mendasarkan hidup kita pada kebenaran di dalam Yesus dan menyangkal sumber kebenaran lain dari diri dan dari dunia. Saya bisa bilang bahwa setiap hari, saya kemarin bawa di Bible Study, setiap hari, mau kamu actually dimuridkan atau tidak, setiap kita lagi dimuridkan. Kadang-kadang dunia yang memuridkan, kadang-kadang ads yang memuridkan kita, kadang-kadang sosial media memuridkan kita, but kita selalu jadi murid, kita selalu belajar sesuatu, kita selalu melihat bahwa, oh itu bagus, itu berharga. Siapa yang ngajarin? Sosial media. Oh itu berharga, siapa yang ngajarin? Comparison. Ya, dunia selalu mengajarkan kita, ini yang berharga, ini tidak berharga. Kalau kamu nggak punya ini, maka kamu tidak berharga. Isn't that the USP yang dibikin sama para marketing managers ya, cuma kayak, oh ini, you need this. Kamu perlu ini. Waktu kamu sudah beli tas ini, kamu udah beli gadget ini, your life will be complete. Sampai kamu beli dan kamu dengar, ups, yang baru akan keluar dalam 3 bulan lagi, benar ya? Jadi kita selalu lagi dimuridkan sesuatu, selalu ada kebenaran yang sepertinya dilemparkan sama dunia ke kita. Dan prinsip kedua bilang Yesus I am the truth adalah artinya kita mengganti definisi moral kita, value kita, kompas kita ke Tuhan. Menariknya waktu Yesus menyampaikan kebenaran, saya sukanya waktu kita baca Yesus, kalau dia cuma menyampaikan kebenaran, mestinya highlightnya Yesus adalah khotbah di bukit, bener gak? Karena di khotbah di bukit dia menyampaikan, khotbah yang sangat rapi. Ini kebenaran, berbahagia orang yang A, diberkatilah orang yang A, orang yang B, orang yang C gitu ya. Yesus menyampaikan itu dengan sangat baik dan sangat lengkap. Tapi Yesus bukan cuma mengajarkan kebenaran, benar nggak teman-teman? Kenapa lambang kekristenan bukan bukit? Nangkap ya? Kalau puncak pelayanan Yesus adalah khotbahnya aja, maka harusnya lambang kekristenan adalah bukit. Karena khotbah di bukit adalah khotbah yang paling ekshaustif dan paling keren, paling lengkap dan paling nampol. Tapi lambang kekristenan adalah salib. Karena Yesus nggak cuma ngemeng, betul? Karena waktu dia bilang diberkati orang yang berduka, dia berduka waktu dia jalan ke salib. Waktu dia bilang diberkatilah orang yang dianiaya, dia actually dianiaya. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, dia sampai bilang Eli Eli lama sabachthani, Bapakku kenapa engkau memalingkan wajahmu dariku. So dia nggak cuma ngajar, dia menghidupi semuanya di salib. That's why kekristenan kita lambangnya salib, karena bukan cuma ngemeng, bukan cuma ngemeng. Yesus actually menghidupi apa yang diajarkan. Waktu dibilang barang siapa menampar pipi kanan berikan pipi kiri, dia beneran ditampar. Bukan cuma ditampar, dikasih dirinya diludahi. Waktu dia bilang barang siapa menyuruhmu berjalan 1 mil,
berjalanlah sejauh 2 mil, dia bukan cuma berjalan 2 mil, dia juga bawa salib sejauh 2 mil or more. Nangkep ya? Jadi apa yang Yesus ajarkan, yang membedakan Yesus kekristenan, yang membedakan kekristenan dari kepercayaan atau agama lain adalah Yesus actually menghidupi semua yang dia katakan, semua kebenaran yang dia katakan. Maka dia bisa bilang, I am the truth. Amin. Oke. Yang ketiga, the life. I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Waktu bicara soal kehidupan, apa sih yang orang-orang Yahudi pahami? Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi pertama, waktu bilang aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, saya selalu berpikir hidup itu artinya, oh nanti kita udah terima Yesus, saya mati, masuk surga. Itu kayak jumping way ahead. Oke. Waktu kita bilang, waktu saya terima Tuhan, kemudian dari kehidupan kita nih, kapanpun kamu terima Tuhan gitu ya, di retret manapun kamu terima Tuhan, altar call manapun kamu terima Tuhan. Kenapa saya terima Tuhan? Supaya saya dapat kekekalan. Saya dapat life yang ada yang nungguin saya ketika saya pulang atau pamit meninggal. Oke? That's what we think. Tapi di Amsal 6 ayat 23, perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teman-teman, waktu Yesus bilang aku adalah kehidupan, bukan cuma bicara soal kehidupan kekal, tapi juga kehidupan sekarang. Apa yang mendefinisikan kamu? What makes you feel alive today? Apa yang membuat kamu merasa, ini nih, sebelum ketemu dia, hidup gue ngapain aja ya? Asik, you know. Kamu paham kan kalau ketemu begitu satu orang gitu ya, kayak wah cocok nih, tidak bertepuk sebelah tangan gitu kan. Wah, kamu kemana aja sih dari gua lahir kok baru muncul sekarang gitu kan ya. Kayak, as if hidupnya itu baru meaningful setelah ketemu orang tersebut. Kamu pakai itu di rayuan gombal, tapi Yesus actually the same thing. Waktu dia bilang aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan cuma bicara soal hidup kekal. Hidup yang sekarang nih jadi bermakna karena jalannya sama Yesus. Oke? Perintah, ajaran, dan teguran itu adalah jalan kehidupan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi ketika Yesus bicara dia adalah hidup, bukan cuma nanti, tapi juga saat ini. Oke? Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi waktu Yesus bilang dia jalan dan kebenaran dan hidup, bukan cuma dia memberikan hidup yang kekal buat kamu dan saya, tapi dia juga memberikan definisi baru ke hidup kamu yang sekarang. Saya bisa kasih ilustrasi kayak gini. Kalau kita mendefinisikan hidup kita yang sekarang, oke, yang penting kekekalan saya sudah aman karena saya sudah terima Tuhan. Kalau kita mendefinisikan hidup kita yang sekarang ini meaningful cuma karena kalau ada pencapaian, ya beberapa orang kita mengambil kebenarannya dunia, kita berpikir, oh saya berharga kalau saya punya banyak prestasi. Saya bisa punya dampak lebih besar dari orang yang gak kenal Tuhan maupun yang kenal Tuhan. Wah gitu ya. Oke, kalau kita mendefinisikan hidup kita yang sekarang dari pencapaian, maka kita akan mengejar goal, bukan Tuhan. Kita akan mengejar goal. Karena hari ini tahun ini saya harus mencapai lebih banyak dan lebih besar dari tahun sebelumnya. Tahun depan saya harus promosi lebih baik dan lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Kita akan mengejar goals karena kita mendefinisikan hidup kita dengan achievement. Kalau kita mendefinisikan hidup kita yang sekarang sebagai kekayaan dan kenyamanan, maka kita akan mengejar aset, benar gak? Kalau kita mendefinisikan, oh ini hidup ini nih sisanya habis terima Tuhan akan berharga. Kalau saya kaya dan saya nyaman, maka kita akan menghabiskan waktu-waktu ini mengejar aset, mengejar bisnis. Karena kita merasa saya cuma punya waktu sedikit, saya harus mencapai kekayaan dan kenyamanan. Kalau kita mendefinisikan hidup kita sebagai popularitas atau nama baik, wah, gitu ya. Pakai peribahasa kan mulai kan, gajah mati meninggalkan gading gitu ya. Manusia mati meninggalkan reputasi gitu. Jadi kita mengejar nama baik. Kalau kita mengejar nama baik, maka kita akan pursue networking, kita akan pursue cari backingan, kita akan pursue cari dampak, cari teman yang terkenal karena kita mau punya nama baik.
Careful, karena yang Tuhan ajarkan waktu dia bilang I am the way, the truth, and the life, ada satu ayat yang bilang kayak gini. Did I put that? Oh, tidak saya put. Oke, satu ayat. Mari kita baca sama-sama Filipi 1 ayat 21. Bagaimana Yesus mentransform definisi ini kepada Paulus. Filipi 1 ayat 21. Paulus bilang kayak gini. Udah buka semua? Nggak ada ayatnya nih. Jangan terlalu manja lah ya. Coba bisa dibuka sendiri. Filipi 1 ayat 21. Oke, Filipi 1 ayat 21 saya bacain. Karena bagiku hidup adalah Kristus. So, buat Paulus gets it. Paulus tahu bahwa Kristus itu bukan cuma momen waktu dia terima Tuhan, tapi Kristus itu mentransform bagaimana dia hidup setelah dia terima Tuhan. Sebelumnya dia punya plan, dia punya uang, dia punya ijazah gitu ya. Ini ijazah ya, ini gambar ijazah gitu ya. Dia punya ijazah, dia punya uang, ya dia punya ijazah, dia pintar banget. Dia punya keluarga, dia punya nama baik, dia punya popularitas, saya sebut followers di sini ya. Kan dia muridnya Gamaliel gitu ya. Dia punya many good things, tapi dia bilang sejak aku melihat Kristus, ini apakah dihilangkan sama dia? Enggak, masih ada. Tapi bukan jadi yang utama. Bagiku hidup adalah apa yang Kristus mau kulakukan buat followers. Kalau Kristus mau aku nulis surat, aku akan tulis surat buat followers. Got it? Apa yang harus kulakukan dengan usaha? Apa yang harus kulakukan dengan nama baik dia? Pakai nama baik dia buat akses dia ke Roma dan memberitakan firman Tuhan. By the way, karena dia punya warga negara Roma. So dia pakai all the things yang baik untuk apa yang Tuhan mau. Kita nggak lagi bilang, oh kamu harus lepaskan semua hal baik yang Tuhan berikan. Enggak. Dia mentransformasi apa yang dia punya untuk sesuai apa yang Tuhan mau. Oke? Praktis ketiga balik ke tadi. So ketika kita bicara hidup, ini artinya kita mendedikasikan hidup kita, kehendak kita, keinginan, rancangan kita sama desainnya Tuhan. Nah, the way, the truth, dan the life. Kalau saya balik ke moralistik atau sekularis tadi, orang Kristen yang KTP-nya Kristen dan pelayanan dan datang gereja dan punya komsel, kapan dia terjebak ke moralistik? Ini ketika dia cuma punya hidup aja. Jadi hidupnya, yang penting hidupnya, ya dia coba ubah. Teman-teman baca ini ya, apa namanya, yang Yesus katakan buat para orang Farisi dan ahli Taurat. Di luar kamu nampak baik, kamu membersihkan luarnya, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Berusaha hidupnya, kalau perpuluhan di post gitu ya, aduh puji Tuhan nih masih bisa perpuluhan, aduh giving lagi nih, aduh saya seneng banget nih tiap kali saya datang ke pedalaman gini, kayak saya ngerasa Tuhan pakai saya banget gitu. Mereka menunjukkan secara outward hidup yang sepertinya taat sama Tuhan, tapi they do not have the truth. Kebenaran di dalam dirinya, motivasi mereka melakukannya semua keliru. Makanya jadi orang yang moralistik. Makanya, gua dong udah ngasih, masa lu perpuluhan aja gak bisa taat sih? Mulai ngenyek orang. Itu cuma terjadi orang yang cuma menunjukkan hidup, mengejar hidup yang baik, tapi gak punya truth di dalamnya. Sebaliknya, orang yang sekularis dia mengejar truth, dia pengen tahu Tuhan, dia mencoba memahami Tuhan, dia pengen yang penting gue aman gimana nih? Oh, gue aman kalau gue tertanam, siap gue tertanam, bisa dapat networking, dapat calon jodoh gitu ya. Dia coba hidupi. Gimana cara saya bisa mensecure kekekalan? Oh, saya harus generous. Oke, saya akan generous. Tapi dia tidak menunjukkan kemanapun di hidupnya bahwa dia adalah orang percaya. Dia sangat takut ketika ada hal baik yang terjadi sama dia nggak ngomong puji Tuhan. Ketika ada temannya lagi susah, dia nggak berani. Tuh Roh Kudus udah nyenggol, doain. Tapi dia nggak berani, karena dia tidak mau dilihat sebagai orang Kristen yang freak. Kebenaran saya biar tinggal di gereja dan di rumah. Waktu saya ke kantor, saya akan jadi sama seperti mereka. Kan kita diutus ke dunia, mulai bawa ayat lagi gitu kan. Tapi nggak pernah bawa life, nggak pernah memuridkan orang, nggak pernah nanya temennya kayak misalkan, hey, lu lagi ada masalah ya? Mau cerita nggak sama gue? Let's lunch. Mau cerita nggak? Boleh nggak gue doain lo? Again, NLC buat kita yang tidak full timer di gereja, itu adalah pelayanan kita. Waktu kamu lihat seseorang di luar sana, teman kampus, teman pelayanan, keluarga besar, dan kamu ngeliat ada sesuatu yang mereka butuhkan, you give your life. Put everything aside. Jadi murid Tuhan dan coba
menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan. That's the life. Jadi gimana cara kita terhindar jadi orang Kristen yang cuma moralistik, ngenyek orang lain, atau kita sekularis, kita ngenyek orang-orang yang suka ini ya, nge-share ayat, percuma nge-share ayat dia juga hidupnya belum benar. Wih, kenapa gitu kan? Kita nggak mau bagian hidup kita ada Tuhan-Tuhannya. Hati-hati, kita akan terperangkap di sini. Karena the true disciples, orang yang benar-benar mengikut Kristus, ketika Kristus bilang I am the way, the truth, and the life, itu menjadikan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Dia nyari Tuhan benar-benar, mengizinkan Tuhan ngobrak-ngabrik dosa yang dia masih punya. I am the truth, karena dia tahu Tuhan adalah kebenaran, bukan dia kebenaran. Jadi dia masih banyak yang mesti dikikis, gitu ya. Kedua, I am the life. Jadi orang yang memberikan kehendaknya, keinginan dan rancangannya supaya sama-sama apa yang Tuhan mau. Ini adalah disciples. So hari ini, meskipun kita datang ke gereja, meskipun kamu dengar khotbah setiap minggu, meskipun kamu komsel dan lain sebagainya, are we living? Apakah kita menghidupi Yesus sebagai jalan? Satu, sebagai jalan. Apakah karaktermu ada perubahan? Apakah buah rohmu ada perubahan? Apakah pemberianmu, apakah generosity kamu, kemurahan hati kamu semakin lama semakin mirip Tuhan atau tidak gitu kan? Iya kan? Apakah kamu mendekat ke Bandung atau enggak gitu? Itu the way. Kedua, the truth. Apakah kita mengejar Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kebenaran? Kalau dunia bilang, kamu nggak valuable karena ini, nggak apa-apa. Kan Tuhan yang bilang saya valuable atau tidak. I don't care what you say, gitu kan ya. Iya kan? Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kebenaran dan bukan dunia, kita nggak gampang kecewa. Bener gak? Karena kita tahu, approval, acceptance, favor itu datangnya dari the truth. Bukan truth abal-abal yang ada di kantor. Oke? Ketiga, the life. Ketika kita tahu bahwa hidup kita bukan cuma soal terima Tuhan dan mati masuk surga, tapi mengizinkan Tuhan ngeganti semua plan kita yang ada di sini. Kita rededikasikan ulang buat Tuhan. Itu adalah menjadikan Kristus sebagai hidup. Bukan cuma kekekalan, tapi hidup saat ini juga. I'm close with this. Mengikut Yesus, Yesus already take the first step, mengambil inisiatif dengan membenarkan kita di hadapan Bapa. Yang paling sulit kan itu ya. Gap paling besar itu kita berantakan karena ada dosa di kamu dan saya. Semua orang gitu ya. Gereja itu kan tempatnya para hipokrit berkumpul dan pengen bertobat gitu ya. Masih ada space nih buat para munafik lainnya yang mau datang dan bertobat. I mean, come on. Gak ada di antara kita, me included, yang menghidupi truth sepenuhnya, bener gak? Jadi ini adalah memang, saya gak mau ke gereja, orangnya munafik. Tunggu. Memang orang munafik harus ke gereja biar bertobat. Oke ya, jadi masih ada space buat para munafik lainnya selain kita untuk berkumpul. Tapi mengikuti Yesus bukan berhenti di situ. Karena Yesus yang sudah membenarkan kita di hadapan Allah. Jadi bukan karena kamu lebih suci, kamu lebih berharga. Kita semua berharga karena Yesus sudah mati. He makes the first move. Mati dan membenarkan kita di hadapan Allah. Langkah berikutnya ada di kita. Menjadikan Yesus dan ajarannya sebagai pusat kehidupan kita. Mendasarkan hidup kita pada kebenaran di dalam Yesus dan menyangkal sumber kebenaran lainnya. Kalau ada value baru yang dunia berikan, ada kompas baru yang dunia coba install di kamu ya, ada OS baru yang dunia coba bilang, kamu nggak berharga, kamu tuh nggak keren kalau kamu nggak bisa ini, kamu nggak keren kalau nggak punya ini. Menyangkal itu dan menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran, itu the truth. Ketiga, the life, mendedikasikan hidup, kehendak, keinginan, sama rancangan kita sesuai sama apa yang Tuhan mau. Amin.